Lanjut ke part 2. Jadi setelah kita memotong bagian depan, kita lanjut memotong untuk bagian belakangnya. Jadi untuk posisi kain, tadi kan seperti ini. Seperti ini. Jadi kita tinggal membalikkan yang bagian ini ada di sebelah kiri. Kita balik kain. Kemudian kita mulai untuk menggambar. Jadi kita ambil bagian depan sebelah kiri yang ada gambarnya tadi. Di sini teman-teman kira-kira sendiri. Jadi kira-kiranya itu intinya bagian sana yang lebih lebar. Jadi mungkin di sini saya tidak ajarkan untuk cara mengepres kain. Jadi kita pakai ukuran seperti biasalah. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pengen ngepres untuk bagian sini bisa dimundurin lagi 2 cm. Hal pertama yang kita lakukan adalah meniru setiap garis. Jadi bawah ini kita buat dulu. Bawah kita garis, kemudian bagian tengah ke bagian bawah. Kita buat garis bantu. Alhamdulillah. Kemudian yang bagian di sini sampingnya sama. Kita buat garis bantu. Jadi kita garisnya ini di luar kampoh. Jadi di sebelahnya kampoh. Kemudian yang kita lanjutkan adalah bagian paha, garis paha ini. Yang bagian samping kita buat sejajar, tapi untuk yang bagian belakang kita turunin kurang lebih di 4,5 cm. Semoga bisa terlihat. Jadi ini garis pertama kita turunin kurang lebih 4 mili. Kemudian kita jiplak juga bagian as. Kemudian garis bantu untuk garis yang paling atas. Jadi ini adalah garis bantu. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke bagian bagian pisahnya. Jadi untuk paha ini, paha itu kita bawa mundur itu 5 cm, kemudian kita bawa ke samping 3 cm. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi kenapa di sini 3, di sini 5? Jadi kalau kita tambah ini kan adalah 8 tuh. Nah, jadi 8 itu adalah ukuran paha 4 ini. Semoga terlihat. Jadi yang 4 ini yang saya lingkarin adalah depan dan belakang. Jadi 8 itu perbedaan antara bagian depan dan belakang. Jadi 4 ini kalau kita kalikan 2, totalnya itu 8. Jadi 8 itu kita bawa ke sini 5, kemudian ke sini 3 cm. Jadi 4 itu kan perkalian 2 tuh. 4 kita kali 2 antara depan dan belakang. Antara satu badan dan satu badannya. Kemudian di sini 8. Nah, 8 ini kesana itu ke belakang itu 5 cm. Kemudian ke samping itu 3 cm. Jadi di sini totalnya 8. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nah, andai kata kita kurangin 5. Jadi untuk paha besar itu, misalkan paha di atas 38 sampai atasnya, biasa itu saya kurangin 5. Jadi paha kita kurangin 5. 5 itu ke belakang itu 6, tapi ke samping itu 4 cm. Jadi kita tinggal nambahin satu-satu. Kalau kita kurangin 5 cm. Nah, berhubung anaknya kecil ini, saya kuranginnya di 4 cm aja. Kecuali untuk orang yang besar itu beda. Selanjutnya, kita mulai untuk membuat tinggi bagian pisah. Jadi pisah sendiri itu saya naikkan 3 cm. Di sini kenapa 3? Karena bagian pisah itu saya kuranginnya 6. Jadi 6 kita bagi 2 itu 3. Jadi di sini 3.
Semoga bisa dipahami. Jadi 6 ini adalah titiknya di sini. Kalau 8 itu bagian pinggang, 6 itu adalah tinggi dari garis pertama. Jadi antara pisak depan dan belakang itu ada selisih kurang lebih 6 cm. Jadi 3 di sini kita naikkan 3, kemudian kita mundurin 3 cm. Selanjutnya kita mulai untuk membuat garis bantu. Jadi garis tengah tadi, ukuran lingkar tengah kita sampaikan di garis paha. Kemudian kita ambil garis lurus. Jadi teman-teman di sini kira-kira aja. Jadi kalau kira-kira itu, kalau saya mengira-ngiranya itu dari garis pinggul ini kurang lebih mungkin di 7,5 cm, 7 cm, terserah. Jadi kita kira-kira aja. Intinya jangan terlalu ke samping. Jadi nanti ketemu depan dan belakang ini terlalu jauh selisihnya. Kemudian kita mulai untuk membuat garis pinggang. Jadi badan depan di sini adalah 18 cm. Kemudian ukuran pinggang adalah 80. Jadi mungkin saya catat aja. Jadi untuk pinggang itu total 80. Jadi kita bagi 2. Karena ini badan depannya udah 18. Kalau nggak karet kita bagi 4. Kemudian yang bagian depan ini kita kurangin 1 cm. Karena ini karet belakang, jadi pinggang tersebut kita ukuran samping ini kan kita udah mengira-ngira sendiri tadi. Yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Setelah kita sudah menemukan garis depan, kemudian saya catat. Jadi ini tinggal kita bagi 2. Jadi 80 kita bagi 2, 40. Nah 40 itu kita cari garis. Jadi dari 18 cm. Jadi dari pinggang depan ini 18. Semoga bisa terlihat. Kita taruh di yang kita mundurin 3 cm. Kemudian kita tarik kurang lebih 40. Nah, di sini teman-teman bisa zoom. 40 di sini sudah sesuai dengan ukuran. Tapi belum kita tambahin kupnat. Jadi kita tambahin kupnat 1,5 cm. Jadi 41,5. Jadi tidak kita bawa ke bagian samping, tapi kita mundurin 1,5-nya. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi untuk penambahan, misalkan di sini 18, tapi di sini ketemunya 39 saya anggapkan. Jadi pinggang itu kurang 1 cm, maka kita bawanya ke bagian mundur atau enggak ke belakang. Maju dari hadapan kita, tapi untuk posisi ini adalah bagian belakang. Jadi ini adalah pisak bagian belakang. Jadi saya perlukan adalah 40. Kemudian saya tambah kupnat 1,5. Di sini 1,5-nya sudah saya tambahin, saya garis. Kemudian saya titik ulang 18-nya. Nah, jadi ini adalah garis bantu pertama kita untuk menentukan ukuran pinggang. Jadi saya coret, saya silang. Yang kita perlukan adalah bagian ini. Nah, sekarang untuk bagian pinggul. Jadi untuk mengukur pinggul sendiri, kita ukur dulu bagian depan. Di sini kurang lebih pinggul mungkin di 20,5. 20,5 lebih sedikit. Ya kita anggapkan ini pinggulnya 21. Kemudian di sini agak berubah sedikit, selisih 0,5 cm, nggak masalah. 21, kemudian pinggul total itu 47,5. Jadi teman-teman taruh 47,5 di bagian pinggir sini. Jadi segaris ini, sejajar ini kita tarik 47,5. 47,5 di sini. Kemudian kita titik 21. Jadi pinggul bagian depannya itu di sini. Jadi kita tinggal menitiknya. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau diibaratkan gambaran itu seperti ini. 47,5. Di sini pinggul bagian belakang,
Kemudian 21 ini adalah pinggul bagian depannya. Jadi teman-teman bisa menentukan ukuran pinggul atau enggak, bebas. Tapi kalau biasanya pola saya, pinggul ini tidak selisih jauh dari contohnya. Jadi kalau kita mau pastikan ukuran pinggul seperti ini. Jadi total pinggul 47,5. Kemudian kita, ini bagian belakang, kemudian ini adalah titik untuk bagian depannya. Nah, di titik ini pula kita menggambar garis pisahnya. Seperti ini. Kemudian kita bentuk dari titik ini, kita buat lengkong seperti bagian pisah bagian depan. Jadi kita kira-kira aja. Seperti ini. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita mulai ukur bagian pisah. Jadi pisah sendiri, kita mengukurnya itu dari 8 cm. Karena kepotong pinggang ban. 8 cm kita taruh di bagian atas. Kemudian kita ikutin pola gambar pisah. Di sini ketemu angka 36,5. Semoga bisa terlihat. 36,5 ini kita kurangin 1 cm untuk mengukur bagian depannya. Jadi 36,5 sini. 36,5 kita kurangin 1 cm. Jadi 35,5 kita ukur dari bagian depan. Jadi 35,5 kita mencari pisah kurang lebih di 58. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya sama 58. Jadi saran saya untuk mengikuti hitungan ini. Jadi sebenarnya hitungan juga nggak seberapa ribet. Andai kata kita bingung hitungnya, kita bisa menggunakan kalkulator. Jadi untuk rumus saya, meleset pisah itu jarang sekali. Kecuali pisah di atas 78, dari 76 ke atas lah. Mungkin selisihnya itu cuma 1-2 cm. Jadi sudah sering saya lakukan. Kemudian hal terakhir adalah kita tinggal menggaris bagian ini. Kita pertemukan bagian tengah dan bagian pisah belakang. Kemudian kita mengukur kantong. Jadi untuk turun kantong di sini saya buat 7 cm. Di sini bebas. Kalau standar saya 7 cm. Kemudian untuk lebar kantong, teman-teman kira-kira sendiri. Jadi bagian sana yang kita buat lebar. Jadi bagian sana agak lebar, bagian sini yang lebih kecil. Jadi saya ibaratkan seperti ini. Kemudian kita bagi dua. 6,5. 6,5 ini adalah garis kupnat untuk bagian belakang. Jadi kupnatnya sendiri 1,5 cm. Jadi ini adalah kantong tutup 1, kemudian bagian pinggangnya tadi 80, belum kepotong karet. Jadi video selanjutnya saya akan buat tutorial untuk memasang karet bagian pinggang celana untuk anak SD atau SMP. Di sini mungkin sudah paham semua. Jadi kita potong. Jadi mungkin pola potong setiap orang itu berbeda. Jadi teman-teman harus yakin pada apa yang dilakukannya. Jadi seperti saya ini saya rasa ukuran saya ini atau rumus saya ini hampir tidak meleset. Jadi teman-teman bebas mau mengikuti yang mana. Jadi sekali lagi ini adalah cara saya. Jadi mungkin kalau ada kesalahan atau bagaimana, saya mohon dimaklumi. Jadi di sini juga kita sama-sama belajar. Kemudian lanjut ke bagian pisah. Di sini saya motongnya itu kurang lebih mungkin 8 mili. Kemudian lanjut ke 3 cm. Jadi seperti ini. Ini adalah pola untuk bagian belakang. Dan ini adalah pola yang bagian depan.
Jadi kita mungkin lanjut untuk menjahitnya. Ini bagian belakang, kemudian ini adalah bagian depan. Jadi semoga bisa dipahami dan bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Sekian dari saya, salam kreator dan terima kasih.